Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik kekuatan dalam persatuan. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih lanjut tentang topik ini terambil dari Matius 18 ayat 19-20 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Aku berkata lagi kepadamu, jika dua orang daripadamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dampak ketiga yang menjadi kekuatan dalam persatuan yang dapat kita capai adalah berkaitan dengan kekuatan dalam doa. Bagian yang kita renungkan hari ini berkaitan dengan salah satu pengajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan doa sebuah komunitas. Dalam bagian ini, beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah kata sepakat yang berasal dari akar kata Yunani simfoni. Ini berarti berbunyi bersama-sama atau berada dalam harmoni. Ini bukan sekedar memiliki pokok doa yang sama untuk didoakan bersama-sama, melainkan kesatuan hati, pikiran, dan tujuan rohani. Doa yang sepakat adalah doa yang dipanjatkan dalam satu roh dan satu tujuan yang selaras dengan kehendak Kristus. Namun, satu hal yang menarik dalam terjemahan lain adalah Tuhan Yesus memakai kata meminta apapun juga. Sebuah kalimat yang sangat menarik, seolah-olah kita dapat meminta apapun yang kita mau. Apakah benar demikian? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus memahami kalimat ini dalam konteksnya. Permintaan ini bukanlah untuk kebutuhan pribadi yang egois, misalnya meminta kekayaan atau ketenaran, melainkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehendak Allah dalam komunitas, khususnya dalam memulihkan anggota yang berdosa dan menegakkan kebenaran. Doa yang selaras dengan kehendaknya lah yang dijanjikan akan dikabulkan. Dalam bagian berikut, Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kata sebab yang mengawali ayat 20 ini menunjukkan alasan atau dasar bagi janji yang terdapat dalam ayat 19. Doa sepakat itu manjur karena Kristus hadir di tengah-tengah mereka. 2 atau 3 orang berkumpul ini menggambarkan pada pertemuan yang memiliki otoritas rohani untuk menegakkan kebenaran di dalam gereja. Ini tidak mengurangi pentingnya pertemuan doa dalam jumlah kecil, tetapi memberikan makna khusus pada 2 atau 3 orang sebagai perwakilan sah dari gereja yang lebih besar. Dalam namaku, ini bukan sekadar kalimat yang diucapkan di akhir doa, melainkan berarti berkumpul di bawah otoritas, kekuasaan, dan karakter Kristus. Ini menunjukkan bahwa tujuan pertemuan itu adalah untuk melakukan pekerjaannya dan memuliakan namanya. Setiap orang yang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, ia berjanji akan berada di tengah-tengah mereka dan menjadi sumber kekuatan dan otoritas yang sejati. Bukan jumlah orangnya yang penting, melainkan kehadiran Sang Kristus. Kebenaran ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada jemaatnya atau komunitas orang percaya untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam komunitas. Salah satunya melalui doa yang mencari kehendak Allah, dan Dia berjanji untuk hadir dan meneguhkan keputusan kita. Dan doa bersama memiliki kuasa karena kehadiran Kristus. Ketika orang percaya berdoa dengan hati yang selaras dengan kehendaknya, mereka mengalami hadiratnya yang menguatkan dan menjawab doa-doa mereka. Namun, satu hal yang perlu kita ingat bahwa ini bukanlah formula untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan. Sebaliknya,
Ini adalah janji bahwa ketika jemaat atau komunitas bersatu untuk tujuan Allah, Kristus pasti hadir dan memberkati upaya mereka. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apa itu arti berkumpul dalam namaku bagi kita secara pribadi? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa pertemuan kita dengan orang lain berfokus pada Kristus? Apakah kita secara aktif mencari kesempatan untuk berdoa bersama dengan orang lain? Bagaimana kalimat kehadiran Kristus di tengah-tengah mereka mempengaruhi cara kita berkumpul dengan orang percaya lainnya? Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena Engkau memberikan janji-Mu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami rindu untuk bersekutu dalam doa bersama saudara seiman. Berikanlah kami waktu dan kesempatan untuk berdoa bersama di dalam nama Putra Tunggal-Mu dan mencari kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir ketika kami berkumpul dalam nama-Mu. Ajar kami untuk mengandalkan kuasa-Mu dalam doa-doa kami sebagai komunitas orang percaya, baik untuk kebutuhan pribadi, komunitas, dan bagi orang lain. Tunjukkanlah kasih dan kuasa-Mu dalam doa kami. Kami rindu mengalami kehadiran-Mu dalam doa kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.